Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepercayaan Permalim pada Batak Toba. Adapun rekan saya dan teman-teman saya, yang pertama Christina Alexandria, yang kedua Yosi, dan yang ketiga Cynthia. Selanjutnya adalah latar belakang. Kehidupan kelompok masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, sebab kebudayaan ada karena adanya masyarakat pendukungnya. Kebudayaan adalah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama-sama oleh sebuah kelompok manusia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi, yang dipengaruhi oleh norma adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Batak Toba adalah salah satu suku yang terdapat di Sumatera Utara. Suku Batak Toba termasuk dalam sub etnis Batak yang diantaranya adalah Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Mandailing, Angkola. Suku Batak Toba memiliki kebudayaan yang diwariskan dari leluhurnya secara turun-temurun. Salah satu bentuk dari kebudayaan itu adalah kesenian. Suku Batak Toba dimiliki kesenian seperti seni musik, seni tari, seni rupa, seni sastra, dan juga seni kerajinan tangan. Sebelum masuknya agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, terlebih dahulu suku Batak Toba mengenal sebuah kepercayaan yang disebut dengan Parmalim. Ibrahim Gultom pada tahun 2010 sampai 1998 menjelaskan bahwa agama Malim berasal dari dua kata, yaitu Ugamo dan Malim. Secara hafifah, istilah Ugamo bermakna pulungan atau ambuan, pelean atau kumpulan atau ramuan dari bermacam-macam benda yang dijadikan sebagai pelean atau sesaji. Parmalim merupakan satu kepercayaan yang mengikut ajaran-ajaran yang dipesankan oleh para pituah-pituah yang mereka yakini bahwa berkah bagi pengikutnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah beberapa macam. Yang pertama, bagaimana secara kepercayaan Parmalim. Yang kedua, bagaimana sistem kepercayaan agama lokal Parmalim. Yang ketiga, bagaimana penyajian kondang hasapi dalam ritual Sipaha Sada Parmalim. Sejarah kepercayaan Parmalim. Menurut Harahap, pada tahun 2016, kepercayaan Parmalim adalah agama Batak asli yang berkembang di tanah Batak di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja. Di dalam upaya manusia menuju dan menyembah Tuhan Mulajadi Nabolon. Perkembangan dan pengajaran kepercayaan Parmalim seiring perlawanan Raja Sisingamangaraja terhadap penjajah dan berusaha melenyapkan kepercayaan Parmalim dari bumi. Agama Parmalim bukanlah agama pendatang atau juga agama universal, melainkan agama lokal yang lahir di tanah Batak. Proses awal penamaan Parmalim sebagai agama merujuk pada ucapan terakhir Raja Nasiak Bagi di suatu pertemuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian pidato terakhirnya itu dijadikan sebagai tonggak sejarah permulaan penamaan Parmalim sebagai agama. Menurut Tobing, sebelum agama Islam dan Kristen datang ke tanah Batak, orang Batak telah mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa yang dinamakan Debata Mulajadi Nabolon. Parmalim merupakan kepercayaan asli Batak Toba. Tuhan yang Maha Esa dalam agama Parmalim adalah Debata Mulajadi Nabolon. Dalam bahasa Batak Toba artinya Tuhan yang Maha Awal dan Maha Besar. Dialah Tuhan yang memiliki sifat Maha Pencipta, Maha Menjadikan, Maha Kuasa, dan awal mula dari segala yang ada. Tidak satupun manusia yang sanggup memikirkan akan kewujudannya. Tidak semua sesuatu yang tidak bermula daripadanya. Dia mampu menjadikan sesuatu dengan hanya berucap kata-kata.
Dengan sifatnya yang demikian, dia disebut Opu Raja Mula-Mula dan Opu Raja Mula Jadi. Kepercayaan Parmalim juga masih memegang teguh adat istiadat dan melakukan upacara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat desa dan hubungannya dengan roh nenek moyang serta Mula Jadi Nabolon. Menurut Gultom, pada tahun 2010 ada 4 orang yang tercatat sebagai Parmalim yang diutus Debata khusus kepada suku Batak, yaitu Raja Uti, seorang pemimpin umat karismatik dan disegani di zamannya. Dia tampil di tengah-tengah suku Batak ketika masyarakatnya pada masa itu dalam keadaan chaos yang ditandai dengan terjadinya pertikaian dan kekacauan sosial sesama suku Batak Toba. Kedua ialah Simarim Bulosi, yang melanjutkan ajaran yang dibawa oleh Raja Uti. Kedatangannya adalah untuk memantapkan iman suku Batak agar tetap berketuhanan kepada Debata Mula Jadi Nabolon. Ketiga, kehadiran Raja Sisinga Mangaraja beberapa puluh tahun setelah Simarim Bulosi. Tugasnya adalah menyebarkan adat, patik, dan uhum atau hukum bagi suku Batak sebagai panduan hidup dalam bermasyarakat. Raja keempat tampil sosok misterius Raja Nasiak Bagi, membawa kesan yang menggembirakan bagi masyarakat Batak pada umumnya dan semakin mempertebal keyakinan bahwa raja mereka adalah Sisinga Mangaraja tidak benar-benar mati. Setelah Raja Nasiak Bagi pergi meninggalkan umatnya, agama Parmalim diwariskan kepada salah seorang murid setianya, yaitu Raja Mulia Naipospos. Dia diserahi tugas mempertahankan dan melanjutkan penyebaran agama Parmalim untuk masa selanjutnya. Baik, selanjutnya ada ritual dalam kepercayaan Parmalim. Penganut Ugamo Malim percaya bahwa Debata Mula Jadi Nabolon adalah pencipta alam semesta dan yang menurunkan aturan-aturan yang harus dipatuhi serta diyakini yang selalu campur tangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Parmalim dipercaya bahwa adat juga berasal dari sang dewata yang diajarkan secara turun-menurun sehingga hampir semua pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan pimpinan agama atau luan punguan, baik itu dalam upacara adat dan kegiatan lain. Agama Parmalim sekarang dipimpin oleh Marnangok Naipospos. Beliau merupakan Raja Ihutan dalam agama Parmalim. Raja Ihutan merupakan anak paling sulung yang diturunkan secara turun-menurun, di mana sampai saat ini Raja Ihutan masih keturunan dari Raja Mulia Naipospos. Penganut agama Parmalim sekarang ini berjumlah kurang lebih dari 6.000 jiwa yang terdiri dari 1.600 kakak atau kepala keluarga yang terbesar di beberapa daerah Indonesia. Kepercayaan Parmalim adalah sebuah agama yang dimiliki oleh beberapa macam upacara ritual yang dijadikan sebagai jalan untuk bertemu dengan Debata Mula Jadi Nabolon. Upacara ritual Parmalim dapat digolongkan ke dalam 2 bagian besar, yaitu upacara terjadwal dan upacara tidak terjadwal. Selanjutnya ada upacara mangan pahit atau memakan yang pahit. Adalah suatu aturan ibadah yang wajib diamalkan oleh setiap masyarakat Parmalim pada akhir tahun. Kewajiban dalam melaksanakan ibadah ini sebagai wujud pengakuan bahwa setiap manusia tidak luput dari segala perbuatan dosa dari sejak awal tahun hingga akhir tahun. Yang kedua ada upacara Sipahasada atau kelahiran Simarim Bulosi. Adalah salah satu aturan ibadah dalam ritual Parmalim. Upacara ini khusus memperingati hari kelahiran Tuhan yang jatuh pada hari kedua dan hari ketiga bulan 1. Selanjutnya ada upacara Sipahalima atau persembahan sesaji besar, merupakan salah satu ibadah atau aturan yang wajib diamalkan oleh warga Parmalim pada setiap tahunnya. Yang terakhir ada upacara Mamasumasu atau memberkati perkawinan. Adalah upacara yang termasuk dalam kelompok upacara krisis karena seseorang hendak melalui suatu tahapan perjalanan hidupnya, yaitu memasuki gerbang pernikahan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan membaca PPT kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan tentang penyajian gondang asapi dalam ritual Sipaha. Dapat kita ketahui, agama Malim merupakan salah satu kepercayaan turun-temurun yang memiliki beberapa kegiatan ritual. Salah satunya adalah ritual Sipahasada, yaitu sebuah upacara untuk menyambut tahun baru sekaligus memperingati kelahiran Tuhan Simarim Bulosi.
Saat ini ada dua macam gondang asapi pada masyarakat Batak Toba, yaitu gondang asapi untuk ritual pada agama Malim dan gondang asapi pada masyarakat Batak Toba yang sudah menganut agama. Gejala adanya dua macam musik gondang dengan fungsi dasar yang berbeda atau sakral dan profan menjadi menarik untuk diteliti, menimbang bahwa sebuah gejala atau peristiwa tidak lepas dari kondisi sosial budaya masyarakat itu sendiri. Selain itu, hal menarik lainnya ialah dengan adanya segala yang mana tetap terjaganya musik gondang asapi pada masyarakat Parmalim saat informasi dan teknologi yang saat ini sangat berkembang dengan pesatnya. Penelitian ini di mana adanya persamaan dan perbedaan makna dari gondang asapi ritual dengan gondang asapi pada masyarakat Batak Toba yang sudah memiliki agama. Di mana dapat kita ketahui persamaan makna sebagai tradisi yang dijaga atau dilestarikan oleh masyarakat Parmalim karena memang menjadi bagian dari aktivitas kehidupan masyarakat Parmalim. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa golongan asapi pada masyarakat Batak Toba yang sudah menganut agama sebagai bagian dari dinamika perubahan zaman yang mengakomodasi kebutuhan hiburan, dan di sisi lain gondang asapi pada ritual Sipaha Sada tetap dijaga sebagai identitas dari masa lalu yang mengakomodasikan kebutuhan spiritual, dan pada gondang asapi ritual Sipaha Sada tidak hanya penanggap yang memanggil mereka untuk mengisi di acara ritual tersebut dan tanpa bayaran. Sedangkan pada gondang asapi masyarakat Batak Toba, penanggap itu ialah yang mempunyai hajatan. Kata kuncinya baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada kesimpulan. Kepercayaan Parmalim merupakan salah satu kepercayaan lokal yang berpusat di desa Huta Tinggi, hidup dengan ajaran Hamalimon atau kesucian. Parmalim hidup di antara para penganut agama Kristen, namun hal ini tidak menghambat Parmalim untuk menjalankan ajaran dan ritual-ritual yang ada. Kehidupan Parmalim tidak dapat lepas dari gondang dan doa sebagai sarana Parmalim dalam mengucap syukur kepada Debata Mulajadi Nabolon atau Tuhan Pencipta yang Maha Besar, yang telah memberikan kehidupan kepada Parmalim, dan juga Malim Debata atau utusan Tuhan yang telah mengenalkan ajaran Parmalim. Pandangan masyarakat terhadap Parmalim didasarkan atas adanya interaksi yang terjadi sebagai bagian dari proses sosial di masyarakat melalui kegiatan adat istiadat suku Batak yang dijalankan. Kehidupan Parmalim berjalan sama seperti masyarakat lainnya. Interaksi yang terjadi memunculkan pandangan negatif dari masyarakat, yaitu sikap fanatik Parmalim yang membatasi diri untuk menghindari pantangan yang ada dalam Parmalim.